Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kita ya. Untuk pertemuan yang ke-7 ini ya. Setelah pertemuan ini kita akan mengadakan ujian tengah semester ya. Jadi masuk kuliah minggu depan kita akan mengadakan ujian tengah semester. Baik, pada pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari tentang ruang sampel ya. Di situ kita banyak menghitung jumlah anggota ruang sampel. Nah, dari pengalaman yang sudah kita kerjakan, ya, ada beberapa hal yang dapat kita ambil ya, untuk kita kembangkan. Kita kembangkan menjadi suatu prinsip dasar di dalam perhitungan ruang sampel. Ya. Kita lihat dulu pelajaran yang lalu. Pertama, kalau kita memiliki 2 koin, kita lontarkan 1 kali, maka akan ada 4 kemungkinan hasil yang terjadi. Ya. Di sini kita lihat bahwa setiap koin memiliki 2 sisi. Ya. Setiap koin memiliki 2 kemungkinan untuk bisa terjadi hasilnya. Ada 2 koin, masing-masing 2 sisi. 2 sisi kali 2 sisi sama dengan 4. Jadi 4 kemungkinan itu dapat kita peroleh dengan cara menghitung banyaknya masing-masing sisi. Contoh berikutnya, 2 dadu dilontarkan 1 kali. Seperti sudah kita ketahui akan ada 36 kemungkinan hasil yang bisa terjadi. Nah, kalau kita perhatikan lagi, setiap dadu ini memiliki 6 sisi. 6 sisi. Ada 2 dadu, jadi masing-masing 6 sisi. 6 kali 6, hasilnya sama dengan 36. Jadi 36 kemungkinan ini dapat kita peroleh dengan cara mengalihkan banyaknya sisi masing-masing dadu. Nah, hasil ini kita kembangkan menjadi suatu teorema yang kita namakan dengan prinsip dasar perhitungan. Prinsip ini nanti banyak manfaatnya ketika kita ingin menghitung banyaknya anggota ruang sampel. Prinsipnya begini ya. Jika peristiwa S1 dapat terjadi N1 cara, peristiwa E2 dapat terjadi N2 cara, maka kedua peristiwa S1 dan E2 dapat terjadi dalam N1 kali N2 cara. Ya. N1 kali N2 cara. Nah, ini kalau kita terapkan pada 2 contoh yang tadi sudah kita berikan, maka dengan mudah banyaknya anggota ruang sampel dapat kita. Baik, kita lihat contoh yang lain. Misalkan kita memiliki himpunan E1 dengan anggota A, B, C. Himpunan E2 dengan anggota 1, 2, 3. Jadi yang perlu kita tekankan di sini, anggota S1 ada 4, anggota E2 ada 3. Pertanyaannya, ada berapa banyak pasangan yang terdiri atas 1 objek dan 1 angka dari kedua himpunan. Jadi diambil 1 objek dari himpunan 1 dan 1 angka dari himpunan 2. Ada berapa susunan yang terjadi? Nah, kalau kita gunakan prinsip di atas, kita cukup mengalihkan banyaknya anggota S1 4 kali banyaknya anggota E2 3. Jadi berdasarkan prinsip di atas, banyaknya susunan adalah 4 kali 3. Ada 12 susunan yang mungkin yang bisa terjadi kalau kita memiliki 2 himpunan demikian. Ya. Nah, kedua susunan ini dapat kita ilustrasikan begini. Ya. A1, A2, A3, B1, B2, B3, B1, C2, C3, B1, D2, D3. Semuanya ada 12. Jadi tanpa harus membuat daftar demikian pun kita bisa menghitung dengan menggunakan prinsip di atas, yaitu dengan mengalihkan banyaknya anggota himpunan pertama kali banyaknya anggota himpunan kedua. Kita lanjutkan. Prinsip pada teorema di atas dapat kita kembangkan bukan hanya pada 2 himpunan, tapi lebih dari 2 himpunan.
Kita lihat teoremanya. Misalkan peristiwa E1 dapat terjadi dalam satu cara, peristiwa E2 dapat terjadi dalam N2 cara, dan seterusnya. Peristiwa ke EK, ke K dapat terjadi dalam NK cara. Maka ke K peristiwa tersebut dapat terjadi dalam N1 kali N2 dan seterusnya kali NK cara. Contoh, jadi kita ulangi lagi. N1 kali N2 dan seterusnya sampai yang terakhir NK cara. Contoh, sebuah panitia yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara akan dibentuk. Kemudian misalkan ada 3 calon ketua. Kemudian ada 6 calon sekretaris. Kemudian ada 4 calon bendahara. Pertanyaannya, ada berapa cara susunan panitia tersebut yang mungkin bisa terjadi? Jadi ketua, sekretaris, bendahara dengan calon masing-masing 3, 6, dan 4. Nah, ini dapat kita selesaikan. Di sini N1 itu 3, memiliki 3 anggota, N2 6, N3 4. Sehingga banyaknya susunan panitia adalah sebanyak 3 kali 6 kali 4 sama dengan 72 susunan panitia yang mungkin terbentuk, ya, yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara, di mana calonnya masing-masing 3, 6, dan ya. Jadi tanpa harus membuat semua daftar susunan 3 orang tadi, kita bisa menghitung banyaknya anggota, banyaknya susunan. Baik. Contoh berikutnya, berapakah banyaknya susunan 8 digit yang bisa dibentuk dari simbol 0 dan 1. Nah, ini kan kita biasa menggunakan ini dalam merepresentasikan informasi, ya. Baik. Di sini kita akan menyusun susunan yang terdiri atas simbol 01, di mana susunan tersebut panjangnya 8 digit, ya. Berarti ada 8 peristiwa, di mana setiap peristiwa itu memiliki 2 cara terjadi, ya. Dengan demikian, banyak susunan adalah N1 kali N2 kali N3, N4, N5, N6, N7, N8, ya. Atau sama dengan 2 per 8, sama dengan 250. Jadi banyaknya susunan yang akan terjadi yang panjangnya 8 digit, yang terdiri atas simbol 0 dan 1 adalah sebanyak 256. Nah, prinsip ini tadi nanti akan kita kembangkan, ya, dalam bentuk yang lebih spesifik, yaitu yang kita namakan permutasi, kemudian nanti kombinasi, yang mana materi itu kayaknya harus kita sampaikan secara langsung, ya, secara live. Tidak mudah kalau kita sajikan dengan cara yang online. Sehingga untuk yang materi pendahulunya perlu kita pelajari dulu, silakan dipelajari kembali. Nanti setelah Anda paham betul, Anda bisa melanjutkan dengan membuat atau mengerjakan kuis yang ada di Classroom. Demikian, ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.